jamnya untuk MC kita yang luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin ya, di kesempatan siang hari ini ya, walaupun di luar sana cuacanya panas atau dingin Bapak Ibu? Dingin. Panas atau dingin? Sekali lagi, panas atau dingin? Panas ini. Dingin. Ya, di luar sana cuacanya panas Bapak Ibu. Terlebih lagi di ruangan ini juga panas. Ya, walaupun sudah pakai AC double. Ya. Loh, ya, kenapa membuat suasana di ruangan ini panas? Karena saya berdiri di depan orang-orang yang luar biasa. Ya. Calon pahlawan untuk keluarga kita Bapak Ibu. Berikan amin jaminan Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi hari ini mungkin ini menjadi acara perdana ya, perdana di tempat ini, ya. Ini daerah mana kabupaten mana? Sleman ya, Kabupaten Sleman, Kecamatan Melati, ya. Kecamatan Melati, ya. Mungkin ini acara perdana kita Bapak Ibu, ya. Nanti kedepannya setiap 2 minggu atau 1 minggu sekali akan kita adakan acara seperti ini, ya. Nah, terus manfaatnya untuk apa? Ya, tadi disampaikan oleh MC yang luar biasa. Ya, saya latar belakang seorang tukang ojek. Ya, Gojek. Ya, siapa yang pernah pesen Gojek? Ya. Siapa? Belum pernah pesen? Belum. Ya. Ibu? Udah pernah pesen? Ya. Coba, kalau Bapak Ibu buka Google, buka aplikasi Gojek. Saat pertama kali kita buka, yang muncul apa? Perintah untuk apa? Jemput. Mengisi tujuan, bener gak? Ya. Jadi kalau semisalkan kita belum ngisi tujuan, otomatis belum bisa berlanjut, bener gak? Nah, begitu juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Hidup kita harus ada tujuan, ya. Karena apa? Di luar sana banyak orang yang pengen mencapai tujuan, Bahasanya Mas Hendri tadi adalah sehat, ya. Nah, di ruangan ini kira-kira ada belum? Ada yang sudah sehat? Sehat? Ya. Ada yang sakit? Ada yang sehat, ada yang sakit. Sehat, tapi bermasalah. Ya. Nah, begini Bapak Ibu, kenapa kita harus punya tujuan hidup? Ya. Karena kita menginginkan hidup bukan sekedar bertahan hidup, tapi kita menginginkan hidup yang berkualitas. Nah, di tempat ini ada nggak yang pengen hidup berkualitas? Semua ya. Ya. Jadi kualitas hidup ini pilihan Bapak Ibu, bukan hanya untuk orang yang masih muda. Yang merasa tua saja pengen hidupnya berkualitas, bener gak? Kira-kira yang merasa tua ada nggak? Yang merasa tua ada nggak? Tapi yang usia tua tapi merasa muda ada nggak? Ini berikan lagi jaminan Bapak semua ya, Bapak Ibu semuanya ya. Oke Bapak Ibu ya, jadi hari ini saya mewakili dari yang mengundang Bapak Ibu, untuk apa? Untuk memberikan satu gambaran, ya, satu gambaran bagaimana kita bisa menuju hidup yang berkualitas, ya, hidup yang berkualitas. Tapi untuk menggapainya, Bapak Ibu tidak butuh waktu lama, ya, tidak butuh waktu lama. Mas, aku kan udah 9 tahun. Ada nggak yang udah 60 tahun? Lebih. Malah lebih. Ya. Nah, yang luar biasanya Bapak Ibu,
Di sini kita akan berikan satu solusi bagaimana hanya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dari hari ini Bapak Ibu bisa mendapatkan hidup yang berkualitas. Ya. Tapi jujur, kira-kira ada nggak yang benar-benar serius ingin hidup berkualitas? Wah, siap. Semua ya. Oke. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, saat kita merenung, saat kita duduk, saat kita tiduran, ya, kadang-kadang kita terlintas seperti ini Bapak Ibu. Ada yang pernah mengalami? Pernah. Duduk di pojokan, ya, sambil tiduran ngitung genteng, mikirkan piye carane sesuk mangan, piye carane besok di nyekolahke anak, piye carane besok tidak ditagih debt kolektor. Ini yang sering kita alami Bapak Ibu. Ya. Kita merenung untuk apa? Mencari solusi jalan terbaik untuk meningkatkan hidup yang jauh lebih baik dari hari ini Bapak Ibu. Ya. Siapa yang sepakat? Semua orang membutuhkan kesehatan. Ya. Semua sepakat ya. Jadi semua orang butuh yang namanya kesehatan. Ya. Yang jadi pertanyaan bagi kita, sehat apanya? Sehat Semuanya. Sehat kantong, sehat badan. Ada lain? luar Rohani, dalam. ya, luar dalam ya. Oke. Nah, sekarang kita samakan frekuensi kita Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah sehat jasmani. Ya. Saya lihat hari ini semua sehat. Ya. Dilihat dari jasmani. Ya. Terbukti Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini, benar nggak? Kalau misalkan Bapak Ibu sakit, bisa nggak datang ke sini? Nggak bisa. Maka yang pertama Bapak Ibu sudah dapatkan sehat jasmani. Ya. Nah yang kedua sehat rohani. Ya. Sehat rohani. Ya. Bagaimana kita bisa sehat rohani? Dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Tekun beribadah otomatis membuat hati kita akan tenteram. Ada yang sepakat? Ya. Kecuali kita ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kira-kira ada nggak ibadah yang membuat rohani kita enak atau hati kita tenteram? Sedekah, donasi, ya, itu juga bisa membuat hati kita tenteram. Ya, berbuat baik kepada sesama, selalu menebarkan manfaat. Ya, ini adalah ibadah Bapak Ibu. Ya, dan ini yang dibutuhkan oleh siapapun. Nah, kalau sudah sehat jasmani dan rohani, kira-kira ada nggak yang masih kurang? Finansial. Dompeti. Ya, ini. Dompeti bener ya? Berarti yang ketiga bener. Ekonomi, ya, atau penghasilan, ya. Nah kira-kira di tempat ini, ya, ada nggak yang sudah memiliki penghasilan 10 juta per bulan? Ibu? Belum. Ya. Ada nggak yang 5 juta per bulan? Ibu? Wes, meh 5 juta. Ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan berikan satu solusi bagaimana kita bisa mendapatkan bukan 10 juta per bulan, tapi yang akan kita dapatkan, potensi yang bisa kita dapatkan jutaan rupiah setiap hari Bapak Ibu. Jadi penghasilan
penghasilan jutaan rupiah setiap hari. Dengan Pak siapa? Heru. Pak Heru. Ya. Pak Heru, kalau misalkan di daerah Melati punya penghasilan 1 juta satu hari, kira-kira gambaran Pak Heru enak atau enak banget? Masih kurang. Masih kurang. Oh, berikan aku gambaran Pak Heru ya. Ya. Jadi 1 juta satu hari itu nanti ke depan yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk kita memiliki penghasilan, selalu kita melakukan usaha, selalu kita bekerja. Ya. Jadi untuk kita berpenghasilan, kita harus melakukan usaha Bapak Ibu. Ya. Tidak mungkin kita hanya duduk diem di rumah Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus melakukan satu kegiatan. Ya. Tetapi usaha yang ada di luar sana antara ketiganya ini Bapak Ibu tidak bisa kita lakukan bersama-sama. Ya. Kalau kita sudah bekerja, kira-kira fokus kita cari uang atau ibadah? Kalau di luar sana, cari uang. Saat kita menghadiri pengajian, kira-kira fokus kita mencari ibadah atau penghasilan? Ibadah ya. Jadi pekerjaan dan aktivitas di luar sana tidak bisa kita kerjakan bersama-sama Bapak Ibu. Ya. Tapi hari ini Bapak Ibu, kami ingin berbagi. Ada satu aktivitas, ada satu kegiatan yang dalam satu tempat, dalam satu waktu kita bisa punya atau kita bisa dapatkan ketiga-tiganya ini Bapak Ibu. Ya. Kita bisa sehat jasmani, kita bisa sehat rohani, juga sosial ekonomi. Tiga-tiganya bisa kita kerjakan dalam satu waktu, satu tempat untuk kita kerjakan Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini akan kita tunjukkan satu cara Bapak Ibu. Satu cara track yang tepat, ya, yang cepat dan sudah terbukti. Ratusan orang, ribuan orang punya penghasilan di atas rata-rata Bapak Ibu. Dengan track yang tepat dan kendaraan yang tepat. Ya. Nah, tapi kalau semisalkan jujur Bapak Ibu, kalau semisalkan kita suruh memilih, ya, Ibu yang belakang, Bu siapa? Bu Titi. Bu Titi kalau suruh memilih antara berkah dan kaya, Bu Titi milih mana? Milih berkah. Ada yang pilih kaya? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Banyak orang. Nek era milenial itu wis sakarepmu. Ya. Ojo meneh kok siji, nek iso papat pun mau, bener gak Bu ya? Ya. Jadi antara berkah dan kaya, kalau kita suruh milih, ya, sesuai dengan kebutuhan. Bagi mereka yang memilih berkah, itu benar. Tapi kalau mereka yang memilih kaya, juga benar Bapak Ibu. Ya. Maka tadi saya sampaikan, dengan aktivitas kita hari ini, kita berbagi bagaimana satu kegiatan, satu aktivitas, tapi kita bisa dapatkan semuanya Bapak Ibu. Ya. Dan tadi kita sudah sepakat, ya, untuk kita menyehatkan rohani kita. Program yang kami tawarkan, ya, adalah sedekah Bapak Ibu. Ya. Sedekah, Mas, konsedekah. Rezeki saya pun masih naik turun. Ada nggak yang sering berpikir seperti itu? Banyak. Ya. Tapi kalau kita yakin, ya, justru dengan sedekah ini pintu-pintu rezeki kita justru akan dibukakan di atas
rata-rata Bapak Ibu, ya, dengan sedekah, ya. Nah, kenapa banyak orang yang punya pemikiran, ya, kalau kita sedekah, jangankan untuk sedekah, untuk biaya hidup aja susah, ya. Tapi kalau semisalkan Bapak Ibu bisa beribadah, bisa bersedekah tanpa harus mengeluarkan rupiah, kira-kira tertarik ya? Bisa bersedekah tapi tidak harus mengeluarkan uang. Sedekah lewat bahasanya orang Bantul, COCOD. Cocok. Ya. Jadi lewat mulut. Ya. Jadi kita ada satu cara, satu alat, bahkan satu sarana, hanya lewat mulut kita sudah ibadah, Bapak Ibu. Jadi memberikan satu kesempatan bagi kita semua, ya, untuk kita bersedekah tanpa harus mengeluarkan biaya. Lah, yang luar biasanya ini Bapak Ibu. Kami ada satu program, di mana program kami ini adalah untuk bagi-bagi kacamata medis. Ya. Tapi program ini kita berikan 100% gratis. Ya. Jadi program ini semurni sedekah, artinya apa? Benar-benar gratis Bapak Ibu. Bahkan nanti kalau ada duta donasi yang menyalurkan donasi, mereka narik uang, bisa dilaporkan Bapak Ibu. Bahkan saya akan menjadi orang yang pertama akan mengusulkan bahwa beliau akan di-cut oleh perusahaan Bapak Ibu. Bagi siapapun tanpa pandang bulu yang menyalurkan donasi minta imbalan rupiah. Karena ini murni gratis. Ya. Nah, di pundak kami, ya, di pundak kami ada 1 juta piece kacamata yang harus kita bagi-bagikan secara gratis. Maka kami butuh kapasitas dari Bapak Ibu semuanya untuk apa? Bantu kami Bapak Ibu. Bantu kami untuk menyalurkan program ini kepada masyarakat. Ya. Berarti yang kami ajak untuk Bapak Ibu adalah untuk bersama-sama menjalankan satu ibadah untuk orang lain Bapak Ibu. Ya. 1 juta piece kacamata. Ya. Dan program ini yang luar biasanya bukan program dari perusahaan. Ya. Bukan program dari perusahaan. Kenapa? Banyak perusahaan saat mereka mengeluarkan CSR, donasi, mereka harus menciptakan omset dulu, benar kan? Ya, itu kalau donasi dari perusahaan, hasil omset dipotong 2,5% untuk sedekah, untuk santunan. Ya, itu kalau misal program donasi ini dari perusahaan Bapak Ibu. Nah, yang luar biasanya di program ini kami disupport oleh Yayasan Glaucoma Society langsung di bawah naungan WHO. Ya. Jadi bukan dari perusahaan, tapi dari Yayasan Glaucoma Society. Ya. Nah, Glaucoma Society sendiri adalah satu yayasan yang membantu menanggulangi permasalahan mata khususnya glaukoma. Ya. Ini satu yayasan. Nah, yayasan yang kedua kita bekerja sama dengan Ion Spec Foundation. Ya. Nah, Ion Spec Foundation ini adalah satu yayasan yang berkelas internasional yang fokusnya untuk membantu penanganan mata minus. Ya. Mata minus untuk siapa? Untuk anak-anak Bapak Ibu. Mas, kalau untuk orang tua bagaimana? Bisa nggak minus atau plus turun? Bisa.
Tapi khusus yang Ion Spek, Yayasan Ion Spek itu khusus anak-anak yang bermasalah dengan minus. Ya. Jadi ini untuk yang yayasan. Terus yang kedua, yang ketiga, kita bekerja sama dengan Floater S Indonesia. Ya. Jadi tiga yayasan ini yang mensupport menyiapkan 1 juta piece kacamata untuk kita donasikan. Ya. Mas Hendrik bisa minta bantuan, mau habis cas Pepsi. Ya. Pinjem yang bawah. Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi 3 yayasan yang berskala internasional. Ya. Maka program ini sampai detik ini usia 8 tahun Bapak Ibu. Ya. Usia 8 tahun kita sudah ada di 28 negara. Ya. Jadi program yang berskala internasional sampai detik ini sudah ada di 28 negara Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kita donasikan itu adalah kacamata medis. Ya. Yang kita donasikan kacamata medis, bukan beras, bukan sembako. Ya. Jadi kacamata medis. Nah, kebanyakan orang di luaran sana, ya, kalau mereka setahu mereka, ya, kalau kacamata di luaran sana banyak yang taunya kacamata optik, benar nggak? Nah, kira-kira kalau kacamata optik yang berfungsi apanya? Pak Heru, lensanya. Ya. Siapa yang sepakat? Kalau kacamata optik yang berfungsi hanya di bagian lensa. Sepakat ya? Oke, saya tajuk ini dulu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kacamata optik ya adalah satu kacamata yang fungsinya hanya di bagian lensa. Ya, makanya setiap kita ganti kaca, setiap kita ganti lensa harus diukur dulu. Ya, ada nggak yang ganti lensa tidak diukur langsung beli? Ada nggak? Nggak ada, harus disesuaikan dulu. Ya. Jadi kacamata optik yang berfungsi hanya di bagian lensa, kalau kita mengganti atau beli yang baru harus disesuaikan dengan ukurannya. Ya. Nah, yang banyak orang belum tahu adalah bicara resiko Bapak Ibu. Orang yang menggunakan kacamata optik digaransi Bapak Ibu, semakin lama keluar mata akan semakin bertambah. Ya. Itu sudah otomatis Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita menggunakan kacamata optik, resikonya apa? Keluar mata akan semakin lama semakin bertambah. Ya. Nah, ini untuk yang kacamata optik. Ya. Masalah mata akan semakin meningkat dengan resiko semakin tinggi. Ya. Pak Heru, punya teman yang bermasalah dengan mata nggak? Banyak. Ya. Nah, Pak Heru mewakili orang-orang di luar sana. Ya. Pak Heru untuk sekarang plus minus berapa? Men 2. Men 2. Ya. Plus 3. Men 2 plus 2 berarti borongan. Progresif. Ya. Nah, sudah berapa kali ganti kacamata? Baru satu kali ya. Pertanyaan untuk yang ketiga, pengen naik atau pengen turun? Pengen bebas dari kacamata. Ya. Nah, jawaban dari Pak Heru ini mewakili Bapak Ibu, mewakili dari puluhan bahkan ratusan orang di luaran sana yang mereka bermasalah dengan mata.
Kalau ditanya pengen naik atau pengen turun, 99% pengen turun. Pertanyaan untuk Pak Heru, sudah punya solusinya atau belum? Ya, Mas sudah operasi. Ya, iya. Kalau kita pengen normal dari plus minus ataupun silinder, solusinya bisa operasi, Bapak Ibu. Operasi lasik. Permasalahan kalau kita operasi, berapa yang harus kita siapkan? Ya. Nah, kemarin saya sempat cek di YAP, ya. Untuk kita operasi lasik, minimal kita harus menyiapkan 25 sampai 30 juta. Ya. Menurut Bapak Ibu, untuk mata bayar 30 juta, murah atau mahal? Murah atau mahal? Wes, tak beli mata koalan? Enggak mau. Ya. Berarti 30 juta itu murah Bapak Ibu. Kenapa? Untuk mata. Bener ya? Kalaupun kita operasi, yang namanya operasi, kira-kira garansi sembuh nggak? Belum tentu. Wes bayar mahal, masih resiko gagal. Ya. Kira-kira kalau yang operasi gagal, komplain ke dokter nggak? Rata-rata komplain ke dokter nggak? Maunya komplain tapi nggak bisa. Kenapa? Sebelum operasi kita disuruh tanda tangan. Ya, wes bayar resiko. Ya, tapi bisa nggak? Bisa. Ya. Nah, kira-kira Pak Heru mewakili orang-orang di luar sana pengen turun dengan minim resiko nggak? Tanpa resiko nggak? Pengen. Lah, hadirnya kacamata medis ini Bapak Ibu, ya, hadirnya kacamata medis ini menjadi salah satu solusi, bukan satu-satunya solusi, salah satu solusi bagi siapapun yang punya keluhan mata tapi serius pengen turun tanpa harus operasi. Ya. Berarti kacamata ini informasinya ditunggu banyak orang nggak? Kalau informasi ini benar-benar bagus dan luar biasa, yuk kita menjadi berkah sehat untuk orang lain Bapak Ibu. Sampaikan kepada siapapun di luar sana yang bermasalah dengan mata, agar mereka bisa sembuh dengan harga yang lebih murah dan tanpa resiko. Ya. Mas, mosok kacamata kok bisa menyembuhkan? Ada nggak yang bertanya seperti itu? Ya. Ada ya? Oke. Nah, kenapa kacamata yang spek ini, kacamata medis ini bisa menyembuhkan? Ya. Karena kacamata medis, ya, ini ada satu kacamata yang di dalamnya ditanam dengan teknologi. Ya, jadi yang kita sampaikan bukan kacamata Bapak Ibu, tapi teknologi yang ada di dalam kacamata. Ya, nah ilustrasinya gini Bapak Ibu. Ya, di era sekarang ini ada era teknologi, benar nggak? Kira-kira listrik ini teknologi bukan? Oke, saya berikan contoh. Listrik ini teknologi. Nah, di ruangan ini ada nggak yang bisa melihat listrik? Ada nggak yang bisa melihat listrik? Nggak bisa Bapak Ibu. Ada nggak yang bisa mengukur listrik? Ngukur bisa pakai alat. Lah, ada nggak yang bisa merasakan listrik? Oh, bisa terus masalah. Disetrum ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, teknologi ini tidak bisa dilihat, tapi bisa diukur dan dirasakan Bapak Ibu. Ya, berarti yang kita sampaikan teknologi yang ada di kacamata ini, kalau ada teman kita yang tanya, Mas teknologinya seperti apa? Ya kita nggak bisa lihat Bapak Ibu. Tapi kalau kita ukur dengan alat, kita bisa melihat.
kandungan yang ada di kacamata ini. Kalau kita pakai, ya, kalau kita pakai langsung bisa merasakan reaksinya, Bapak Ibu, ya, karena teknologi, ya. Nah, yang luar biasanya teknologi satu listrik bisa merubah warna dunia, Bapak Ibu. Nah, yang luar biasanya di kacamata ini ditanam dengan 8 teknologi, ya. Jadi bukan hanya satu teknologi, tapi 8 teknologi, ya. Nah, teknologinya apa? Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi 8 teknologi yang ditanam dalam satu, ya, satu produk, yaitu kacamata medis, ya. Dimana kacamata ini sering kita sampaikan adalah kacamata medis ion spek 135, ya. Jadi kacamata medis ion spek 135. Loh, artinya apa? Nah, angka 1 Bapak Ibu, ya. Kacamata medis ini hadir pertama dan satu-satunya di dunia kacamata yang memiliki sertifikat uji klinis. Bahkan kandungan 8 teknologi yang ada di kacamata ini digaransi seumur hidup, ya. Itu angka 1, ya. Nah, angka yang 3, ya, ini adalah menunjukkan 3 teknologi yang ada di lensa, ya. Jadi di lensa ini ditanam dengan 3 teknologi, ya, untuk perlindungan, ya. Jadi 3 teknologi yang ada di lensa itu untuk perlindungan, ya. Yang pertama, ya, adalah anti sinar biru, ya. Tapi sebelum saya sampaikan 3 teknologi ini, Bapak Ibu, saya tanya, ada nggak yang punya rencana sakit? Nggak ada, ya? Oke. Tapi setiap hari tanpa sadar kita merencanakan sakit nggak, Bapak Ibu? Tanpa sadar kita merencanakan sakit, ya. Coba hari ini yang punya HP hanya 1, ada nggak? Nah, 1 berdua, ya. Ada nggak yang tidak punya HP? Nggak ada. Semua orang punya HP, dari nenek-nenek sampai anak-anak. Semua punya HP, ya. Nah, coba Bapak Ibu kalau Google di YouTube, di internet, ya, di sana banyak sekali ahli medis, khususnya dokter, menyebutkan bagi siapapun yang setiap hari terkena paparan sinar biru, resikonya hanya 1, mata sakit, bahkan bisa buta. Pertanyaan untuk Bapak Ibu, ada nggak yang pengen sakit mata? Nggak ada. Ya, nggak ada, ya. Nah, tapi kalau kita setiap hari menggunakan HP, kira-kira kita bisa sakit mata nggak? Berarti kalau kita tidak pengen sakit mata, solusinya 2. Yang pertama, jangan pernah pakai HP. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Kalau solusi yang pertama tidak bisa, pakai solusi yang kedua. Pakai perlindungan anti sinar biru. Lah, anti sinar biru itu Bapak Ibu ditanam di lensanya, ya. Nah, gambaran sederhana seperti ini Bapak Ibu. Semoga saya bawa. Oh, ternyata Bapak. Kalau nggak ada, tenang. Nah, yang terjadi fakta di lapangan seperti ini Bapak Ibu. Mbak siapa? Mbak Ati. Atin. Oh, pantas, biasanya Atin emang kelasnya berat. Ya. Tapi makmur, ya. Terus sehat. Kok nggak ada yang amin? Nah, ilustrasi seperti Bapak Ibu. Jadi saat Mbak Atin, ya, lihat HP, lihat WA, lihat YouTube, lihat TikTok atau televisi,
tanpa sadar batin akan terkena paparan sinar biru seperti ini. Nah, sinar inilah yang berasal dari gadget. Ya. Nah, yang putih ini ada replika mata. Ya. Jadi saat kita menggunakan laptop, HP, komputer, kita terkena paparan sinar biru. Nah, yang putih ini ada replika mata. Jadi saat kita terkena paparan sinar biru hanya dalam waktu beberapa detik, berubah nggak? Berubah menjadi gosong tanpa sadar. Ya. Kotor Mas, atau kosong? gosong, kotor atau gosong. Lah, Mas, itu kan hilang. Iya, kalau cuma sebentar. Pertanyaan Mbak Atin, berapa jam per hari menggunakan HP? Berapa jam per hari? Lebih dari 5 jam. Ya. Nah, Bapak Ibu, saat kita buka laptop, buka WA, buka YouTube, buka TikTok, lah inilah yang terjadi di mata Bapak Ibu. Maka bagi kita yang punya anak, kalau tidak mau makan, dikasih apa? Kalau rewel dikasih apa? Dikasih apa? HP. Tanpa sadar kita menanamkan sakit yang ada di anak-anak kita, Bapak Ibu. Nah, solusinya bagaimana? Pakai pelindung, Bapak Ibu. Ya. Jadi lensa kacamata ini sudah dilengkapi dengan anti sinar biru. Jadi walaupun kita berjam-jam dengan laptop, HP, komputer, aman, Bapak Ibu. Ya, nah inilah yang dinamakan anti sinar biru. Jadi saat saya sudah menggunakan kacamata ini, saat dengan laptop, HP, komputer, ini aman Bapak Ibu. Maka ini bisa menyelamatkan bagi orang yang sehat, tetapi tidak ingin sakit. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang sehat hari ini, pengen sakit ya? Berarti butuh solusi anti sinar biru. Ya. Nah, bagi mereka yang setiap hari terkena paparan sinar biru dan radiasi, lama kelamaan akan membuat saraf mata rusak, Bapak Ibu. Kalau saraf mata kita rusak, ujung-ujungnya bisa terkena glaukoma. Ya. Nah, glaukoma ini satu gangguan mata yang mengakibatkan tekanan bukan tekanan batin ya, tekanan bola mata yang naik. Efeknya apa? Selang air mata tidak bisa mengalirkan air mata. Kalau air mata sudah tidak bisa mengalir, kita selalu menggunakan obat tetes sebagai pengganti air mata. Dan ujung-ujungnya orang yang terkena glaukoma buta, Bapak Ibu. Ya, ini efek sering terkena sinar biru dan radiasi. Nah, di lensa ini juga sudah ditanam dengan anti radiasi, Bapak Ibu. Ya. Jadi dua teknologi ditanam di lensa, anti sinar biru dan anti radiasi. Yang ketiga, anti katarak. Ya. Loh, kok anti katarak? Iya, karena apa? Ini dilengkapi dengan anti UV. Ya. Coba Bapak Ibu, kalau kita buka di Google, katarak menjadi penyumbang kebutaan nomor berapa? Nomor 1, Bapak Ibu. Dan Indonesia menjadi penyumbang nomor berapa? Nomor 2 di tingkat dunia. Kira-kira ada nggak yang ingin nyumbang jadi katarak? Nggak ada ya. Bapak Ibu tidak perlu terkena katarak, Indonesia sudah menjadi nomor 2. Ya. Padahal katarak ini bisa terjadi kepada siapapun. Saya bisa terkena katarak, Bapak Ibu juga bisa terkena katarak. Karena penyebab katarak adalah sinar matahari. Ya. Jadi hati-hati bagi Bapak Ibu yang setiap hari masih terkena sinar matahari, resikonya terkena katarak. Ya. Maka kita butuh anti sinar matahari, yaitu anti UV. Nah, anti sinar UV itu ditanam di lensa ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada 3 teknologi ya di lensa ini, ya. Anti sinar UV, anti radiasi dan sinar radiasi.
itu di lensanya, ya. Dan ini dikhususkan bagi mereka yang sehat, tetapi tidak ingin sakit. Ya. Nah, kalau orang yang sehat saja butuh, apalagi mereka yang sakit, Bapak Ibu. Ya. Nah, bagi mereka yang sakit, teknologi yang mana yang akan membantu, Bapak Ibu? Teknologi yang ada di gagang ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi teknologi yang ada di gagang ini yang akan membantu orang yang sakit, yang minus bisa turun, yang plus bisa turun, ya. Bahkan teknologi yang ada di gagang ini bisa membantu melancarkan sirkulasi darah. Yang kental jadi encer, selang yang kotor menjadi bersih. Masuk gagang Pak, masuk gagang Di frame, ya. Baik, kalau di Imogiri bahasanya gagang, kalau di Melati frame. Ya. Jadi saya memakai dua versi Imogiri dan Melati. Ya, oke. Ya, jadi ini Bapak Ibu, ya. Jadi ada ion negatif, ada nanoperak, ada far infrared, batu germanium dan 72 mineral. Itu ditanam di gagangnya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu melihat ada orang pakai kacamata kok tanpa lensa, bukan jadilan Bapak Ibu. Dikira oh ini jadilan, bukan. ada kok. Itu yang ada. Ya. Koalan sering pakai. Karena koalan separuh jadilan. Ya. Jadi yang digunakan adalah teknologi yang ada di gagang Bapak Ibu. Ya. Jadi dengan kita menggunakan tangkai kacamata ini, yang geringingan bisa sembuh tanpa harus minum obat. Yang pusing bisa sembuh tanpa harus minum obat. Ya. Bahkan kalau orang yang sudah terkena penyakit degeneratif, termasuk jantung, stroke, gula, ya, hanya dengan menggunakan kacamata ini bisa membantu mengontrol gula Bapak Ibu. Sejauh itu. Ini fakta-fakta kami di lapangan Bapak Ibu, ya. Karena kami sebagai duta donasi bukan dari medis, tapi kami praktisi, Pak. Ya. Jadi apa yang kita sampaikan adalah bukti-bukti kami di lapangan, bukan ceritane orang lain, tapi kami di lapangan. Ya, nah ini 5 teknologi yang ada di gagang. Nah, lebih rincinya nanti Bapak Ibu bisa lihat di web, ya, bisa dilihat di web. Nah ini 3 teknologi di lensa, 5 teknologi di gagang. Ya, ada manfaatnya untuk meningkatkan sirkulasi darah, ya. Terus untuk anti kanker, antioksidan, ya. Terus yang tidak pengen tua, ada anti tua, ada. Awet tua, ya. Jadi kalau yang menginginkan awet tua, teknologi ini ada yang di batu germanium, ya. Kita tidak harus milih batu nih Bapak Ibu. Cukup kita pakai. Kita sudah menggunakan 8 teknologi Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, kualitas dari kacamata ini Bapak Ibu yang akan kita donasikan secara gratis. Ya. Coba kalau dengan kualitas seperti ini, ya, Bapak Ibu yang baru pertama kali yang hadir, kira-kira pengen dapat gratis nggak? Pengen. Ya. Dengan kualitas seperti ini Bapak Ibu, ya. Artinya kalau ini kita sampaikan ke masyarakat, pasti banyak yang ingin gratis, benar nggak? Ya. Nah, yang luar biasanya Bapak Ibu, ya, Yayasan Glaucoma Society, Ion Spec Foundation, dan Floater Ice bekerja sama dengan Mega Gloriang Internasional, ya. Dan tugas kami program CSR PTMGI dilaksanakan secara berkesinambungan, rutin, ya, untuk menghabiskan 1 juta piece kacamata, ya. Yang minggu kemarin ikut donasi di kabupaten siapa? Pendopo kabupaten.
Kemarin berapa yang didonasikan? Yang didonasikan itu kemarin untuk yang anak mata minus itu sekitar 15. 15. Untuk yang glukoma 10. 10. Untuk pengajuannya, untuk jadi besok penerima juga di sana ya, itu untuk yang mata minus 16, pengajuan glukoma 5. Oke. Nah, ini acara kemarin yang terakhir Bapak Ibu di Pendopo Kabupaten Sleman. Ya, karena kami kemarin bekerja sama dengan kabupaten yang kemarin dihadiri oleh Bapak Sekda. Ya. Artinya program ini bisa kita sampaikan dimanapun Bapak Ibu. Bahkan di kecamatan, di kelurahan, di RT, bahkan di kabupaten dengan bupati pun kita diterima. Dan hari ini di Nusa Tenggara Timur dengan Bapak Gubernur Bapak Ibu hari ini mengadakan program donasi Bapak Ibu. Ya, jadi donasi ini luar biasa Bapak Ibu karena program ini bersinergi dengan program pemerintah. Ya, maka kami butuh kapasitas di Bapak Ibu semuanya untuk bantu kami menyampaikan program ini kepada masyarakat. Ya, nah ini Bapak Ibu kategorinya. Ya, jadi tugas kami mencari 2 kategori. Yang pertama anak-anak, ya, yang usianya di bawah 16 tahun tapi sudah minus 5 ke atas. Ya. Mas, kok minus 5 ke atas? Ya. Karena secara medis anak yang minus 5 ke atas atau sudah berkacamata tebal itu secara medis dikatakan setengah glukoma Bapak Ibu. Ya. Anak-anak ataupun orang tua saat mereka sudah menggunakan kacamata minus 5 ke atas secara medis sudah dikatakan setengah glukoma. Tinggal nunggu waktu. Ya. Nah, khusus anak-anak yang minus 5 ke atas, ya, mereka bisa mendapatkan kacamata ini secara gratis. Itu kategori yang pertama. Ya. Nah, kategori yang kedua adalah mereka yang terkena glukoma. Karena 2 yayasan tadi yang membantu, yang mengcover kita Bapak Ibu apa? Ini dari Glaucoma Society, ini dari Young Smile Foundation. Ya. Ya, yang mereka terkena glaukoma, mereka juga bisa mendapatkan kacamata ini secara gratis. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu menemukan orang di luar sana yang kenal ataupun tidak kenal, sampaikan informasi ini Bapak Ibu. Siapa tahu dengan kita memberikan informasi ini, kita bisa beribadah menjadi berkah sehat untuk orang lain. Ya. Berarti kalau kita ingin sehat bagaimana? Ya harus punya kacamata, benar gak? Nah, informasi ini sudah 2 sekaligus Bapak Ibu. Kita sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat jasmani dengan kita beribadah, sedekah atau donasi. Sehat jasmani dengan kita menggunakan produk nanoteknologi Bapak Ibu. Ya. Nah, ini 2 informasi yang sudah kita sampaikan. Nah, kira-kira ada nggak ya yang benar-benar serius menginginkan sehat ekonomi Bapak Ibu? Semua ya. Oke, berarti saya lanjut 1 kegiatan lagi, ya, 1/4 jam ke depan, ya. Oke, produk di MGI bukan hanya kacamata Bapak Ibu, tapi produk di MGI dari ujung rambut sampai ujung kaki sesuai dengan kebutuhan kita Bapak Ibu. Ya, ada topi, ada gelang, ada kalung, ada kaos kaki, ya. Terus ada slimming bell, ya. Nah, kalau slimming bell ini, ya, yang slimming bell mana? Nah, ini nano bell itu alat terapi khusus saraf kejepit dan stroke. Ya. Jadi kalau dipakai hanya dalam waktu 1/4 jam langsung reaksi Bapak Ibu. Ya. Jadi pemakaian 1/4 jam itu langsung reaksi. Bahkan
dengan kekuatan nanoteknologi kita menggunakan kacamata medis saja 1/4 sampai setengah jam ke depan langsung bisa merasakan reaksinya. Gratis juga. Ya, gratis make. Ya. Oke, loh, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Heru, ya, kira-kira di tempat ini ada nggak yang punya keluhan mata tapi serius pengen turun? Ada ya? Nah, coba Bapak Ibu, mungkin kita pengen berikan bukti juga ya. Pak Heru, Bu siapa? Bu Siti bisa pakai, ya, sambil nanti 1/4 sampai setengah jam ke depan. Mas Henry bisa dipakai, dibantu. Bentar, aku tadi bawa kacamata, kok hilang? Bawa kacamata? Oh lah ini kok bawa kacamata. Maaf, belum. Belinya bukan ke sana, tapi ke sana juga belum ya. Jadi efeknya bukan kacamata, bukan ini netral, ya. Ini netral. Efek silau, ya. Bapak Heru. Ya. Jadi ini biar bisa merasakan efeknya. Ada lagi yang ingin nyoba? Bapak? Apa Bu? Ya, ada lagi, satu lagi. Sini, Mas. Oke. Base-nya kecil, maka tak kasih yang kecil. Dan ini jauh. Masih ada satu lagi, Mas. Sudah, nanti ini yang lainnya. Nah, ini yang khusus untuk anak-anak, Bapak Ibu. Ya. Khusus untuk anak-anak, kalau dipakai orang tua pun juga bisa. Ya. Dan teknologinya sama. Ya. Jadi lensa ini netral ya. Jadi lensa kacamata ini netral. Artinya kita menggunakan kacamata sama seperti kita tidak pakai kacamata. Makanya orang yang bermasalah dengan lensa ya, kalau menggunakan kacamata ini belum langsung bisa melihat. Ya, tapi kalau kita pakai rutin 8 jam per hari, 1 hari, 3 hari, 1 minggu, sudah ada reaksinya Bapak Ibu. Minimal pemakaiannya 8 jam per hari, minimal. Lebih lama lebih bagus. Ya, Mas Hedi silakan kembali ke tempat. Kalau di depan ada orang ganteng 2 repot, lihatnya kanan kiri. Ya. Oke, jadi proyek ini Bapak Ibu, nanoteknologi, ya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari 2 kategori tadi Bapak Ibu, ada nggak yang masuk 2 kategori donasi? Ada nggak? Masuk 2 kategori donasi. Yang glukoma, sama anak-anak minus 5 ke atas. Nggak ada ya. Nah, tapi ada nggak yang benar-benar juga walaupun tidak masuk kategori donasi, tapi tetap dapat gratis? Kira-kira ada nggak? Oh ya, Belum. Belum ada. Belum ada ya. Ya. Jadi bagi kita yang tidak masuk 2 kategori donasi, jangan khawatir Bapak Ibu. Yayasan Glaucoma Society dan Ion Spike Foundation bekerja sama dengan MGI, Mega Gloria Internasional, memberikan cara bagaimana kita juga tetap bisa dapat gratis. Ya. Saya gratis, Kohalan gratis, dan teman-teman yang lain gratis. Kenapa? Kita sudah menjadi duta donasi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang serius pengen dapat kacamata tapi tidak masuk 2 kategori, jangan khawatir, kita masih berkesempatan dapat gratis. Ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi duta donasi Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau di sini sering kita sampaikan kita dengan donasi mandiri. Ya. Nah, kira-kira yang baru pertama kali hadir siapa aja Bapak Ibu? Dari banyak ya. Budukong baru kali ini. Salah bertanya. Pak kalau bersama Budukong saya kan iya aja. Pak Heru, ya. Yang undang siapa? Pak Juari. Pak Ju.
Ya. Mbak, yang benar siapa? Mbak Tita. Mbak Gita. Tita. Mbak Tita, ya, Mbak Tita, ya. Jadi hari ini saya mewakili, ya, saya mewakili Pak Juwari untuk mengajak Pak Heru menjadi duta donasi, ya. Saya mewakili Mbak Tita untuk Bu Wati untuk menjadi duta donasi, ya. Begitu juga saya mewakili dari semua yang mengundang Bapak Ibu hadir di tempat ini, ya, untuk mengajak Bapak Ibu menjadi duta donasi. Ya. Nah, pertanyaan bagi kita, kalau saya menjadi duta donasi, apa yang saya dapatkan? Ya. Apa yang saya tawarkan? Ya. Nah, dengan kita menjadi duta donasi ini Bapak Ibu diajak, ya. Untuk ini Bapak Ibu, menjadi saluran berkah, ya. Karena tadi informasinya ini bermanfaat bagi kita dan keluarga, ya. Sampaikan informasi kepada masyarakat Bapak Ibu agar kita menjadi berkah sehat untuk orang lain, ya.